Assalamualaikum. Saudaraku, para jamaah Masjid At-Tauhid dan pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, masih membawakan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi yang membahas macam-macam dosa besar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dosa besar ke-37, yaitu mendustakan takdir. Kajian kitab Al-Kabair ini diselenggarakan rutin setiap hari Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PA Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat yang besar, yang agung, seperti nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat bisa melaksanakan sebagian sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Atau nikmat-nikmat yang kita dapatkan berupa kesehatan, kemudian nikmat aman, ya, nikmat apalagi bisa bertemu seperti ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, ya. Ini pun nikmat. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan dari kita Allah mensyukuri nikmat tersebut. Allah mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat beriring salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Untuk bab ini, bab ke-37 ini, saya minta antum benar-benar fokus, benar-benar berikan curahkan pikiran, ya, jangan ngelamun, jangan main HP, ya, karena yang kita akan membahas ini masalah takdir, yang orang cerdas pun bisa tersesat di dalam masalah ini. Karena kita tidak boleh berdalam-dalaman dalam masalah takdir. Maksud berdalam-dalaman membahas apa yang tidak dibahas oleh para ulama, para sahabat tidak pernah meyakininya, mengamalkannya, sehingga dia tersesat. Bayangkan ada orang tersesat sampai-sampai dia kufur, keluar dari agama Islam dalam memahami takdir. Makanya kita dalam hal memahami ini, kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Allah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na la natajawaz an dzalik, dan tidak melebihi apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.
Kemudian juga tidak melampaui apa yang dipahami oleh para sahabat. Nah, kita akan membahas masalah at-taqdir karena judul kajian kita poin ke-37 al-mukadzibu lil qadar. Orang yang mendustakan, menolak takdir. Maknanya bisa jadi dia benar-benar mengatakan tidak ada takdir. Atau maknanya dia menolak salah satu di antara rukun-rukun takdir. Maka ini orang dikatakan mendustakan takdir. Seperti orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan la qadra, tidak ada takdir. Ada juga Qadariyah mengatakan diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Allah menciptakan zawat al-alam, menciptakan seluruh alam semesta ini kecuali perbuatannya. Perbuatannya tidak. Perbuatan itu ciptaan makhluk itu sendiri pun dikatakan mendustakan takdir. Makanya kita harus jeli bagaimana mengimani takdir dengan benar. Karena mengimani takdir adalah salah satu rukun di antara rukun iman. Yang namanya rukun jika hilang satu, maka seorang tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin. Maknanya dia kafir. Bayangkan coba. Bagaimana kalau benar-benar kafir, tidak mengimani seluruh rukun iman. Salah satu rukun iman bermasalah dikatakan kafir, keluar dari Islam. Dan dia kekal di dalam neraka lah. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab, tidak beriman kepada hari kiamat. Ini menunjukkan masalah din, masalah agama bukan main-main. Diturunkan seluruh kitab, diutus seluruh rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasul membawa kebenaran, membawa kitab Al-Qur'an. Dan yang sebelumnya kitab Taurat, Injil dan Zabur dan kitab-kitab suhuf yang lainnya, agar agama ini nampak di seluruh permukaan bumi walaupun orang kafir membenci. Agama apa? Tauhid. Agama Islam itu maknanya agama tauhid, agar orang semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar 100% beriman kepada Allah dan mengimani apa yang Allah suruh kita mengimaninya, di antaranya mengimani takdir. Kata Nabi SAW, yarhamukallah. Kata Nabi SAW, tatkala ditanya mal iman, apa itu keimanan? Kata Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, iman adalah engkau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah itu ada, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya, kemudian mengimani malaikat, kemudian mengimani hari kiamat, dan yang terakhir mengimani takdir, baik dan buruknya dari Allah semuanya. Baik dan buruknya itu semuanya ketetapan dari Allah. Baik dan buruk di sini banyak yang sudah mereka jatuh di dalam kesesatan. Ada yang mengatakan kebaikan oke, keburukan enggak. Inilah orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha, salah satu murid Hasan al-Basri yang sesat. Sesat, hati-hati. Murid tabi'in bisa sesat, apalagi murid Ustaz Akhiruddin. Murid tabi'in nyusu ke bini, salah satu bini Rasulullah SAW, Hasan al-Basri. Punya murid namanya Wasil ibn Atha. Menyimpang di dalam masalah pemahaman takdir. Begitu juga masalah pelaku dosa besar, kata mereka enggak beriman juga enggak kafir. Akhirnya mereka keluar dari majelisnya Hasan al-Basri,
buat majelis dewek punya murid banyak sampai menjadi besar, ya, sampai mereka hampir banyak membunuh ahlu sunnah wal jamaah, dan terjadi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana mereka memaksakan kaum muslimin mengatakan Quran makhluk jika tidak dibunuh, disiksa, dipenjara. Hati-hati firqah, jika dibiarkan firqah sekte sesat berbahaya buat kaum muslimin. Begitu juga kita di Indonesia ini, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada macam-macam, dia tidak kehitung. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita ya menghentikan sekte-sekte yang berbahaya baik kepada NKRI maupun juga kepada pribadi-pribadi masyarakat. Ya. Al-qadar, takdir adalah, ya, ada qada, ada qadar, qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Adapun qadar, ya, kejadian yang terjadi, ya, di mana di alam semesta ini, ya, atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di qada di sana qadar yang terjadi. Ada yang mengatakan qada dan qadar itu sama aja. Qada dan qadar itu sama aja. Jika dia disebut berbarengan berbeda, jika dia disebut terpisah maka maknanya sama, seperti Islam dan iman. Intinya qada dan qadar semuanya ketetapan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, segalanya yang terjadi di alam semesta ini semuanya. Kenapa disebut alam semesta? Karena selain Allah disebut makhluk alam semesta ini. Allah yang bukan alam semesta. Allah pencipta alam semesta. Makanya ada ulama mengatakan kullu ma siwallahi alam. Segala selain Allah disebut makhluk atau alam. Bahasa Indonesia, alam semesta. Semuanya termasuk surga, neraka, dunia, bumi, langit, semuanya alam semesta. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditetapkan takdir, qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun min qabli an nabra'aha. Kami telah mencatatnya, kami telah mengetahuinya, kami telah menetapkannya sebelum kami ciptakan dia. Surah Al-Hadid. Seorang jika dia benar-benar beriman kepada takdir sebagaimana yang kita akan jelaskan, murtah hidupnya di dunia, tenang hidup dia di dunia. Karena segala sesuatu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jalani sesuai yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani takdir dengan dia mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, belum terjadi, yang akan terjadi. Yang kalau terjadi, seandainya tidak jadi, dia jadi. Allah tahu kalau. Kemudian dia meyakini bahwasanya Allah telah mencatat itu semuanya. Kemudian dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semuanya yang ada terjadi di alam semesta itu. Kemudian dia meyakini bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baru seorang jika dia beriman seperti ini dikatakan beriman kepada takdir. Jika tidak maka dia tidak dikatakan beriman kepada takdir. Paham? Yang pertama, tingkatan takdir yang pertama atau rukun takdir yang pertama, al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Dicatat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang terjadi, yang belum terjadi,
yang akan terjadi, yang nanti-nanti akan terjadi, sampai orang masuk surga, masuk neraka, semuanya Allah sudah tahu. Perbuatan hamba yang dia akan berbuat taat atau dia berbuat maksiat, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ente ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah pasir-pasir yang ada di muka bumi? Sedikit engkau ragu dalam hati, engkau belum dikatakan beriman kepada takdir. Karena dia yang tahu pun dia menciptakan pasir. Jika engkau ditanya apakah Allah tahu rambut-rambut yang dipotong dikumpulkan dalam drum di dalam salon? Tahu, tidak boleh ragu. Madai itu putus kancu-ancu itu pacak tahu. Nah, budak ini, buyan. Ya. Inilah yang menyebabkan keimanan Abu Bakar di atas segala keimanan seluruh manusia kecuali para nabi. Masalah keimanan seperti ini. Ya. Tidak boleh kita ragu. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-An'am ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisinya sajalah kunci-kunci ilmu gaib. Berarti kalau ada orang ngaku tahu yang gaib, caknya besok gempa ya. Wah, kau ini Tuhan mano. Lacak jadi Tuhan pula apa? Kalau memperkirakan mungkin kalau lah ngomong mah itu, kau ini hebat. Ya, tidak boleh. Yang gaib itu yang akan terjadi sejam lagi atau semenit lagi atau tahun depan, itu tidak kati urusan kita sama sekali. Itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memastikan tidak ada yang tahu, hatta Nabi Muhammad SAW. Ya, tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'a, kapan Jibril kiamat? Kata Jibril, kapan kiamat wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau yang bertanya aja nggak tahu, sedangkan dia dekat sama Allah, apalagi yang ditanya tinggal di bumi. Lah tahu-tahu ada pengikut Nabi ngomong tahu Nabi siapa yang dia pelok ini. Benar tak? Wajak tahu dia. Subhanallah, ya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kunci-kunci ilmu gaib kecuali dia. Dia Allah ya'lam, mengetahui apa saja yang ada di daratan. Sebutkan apa yang ada di daratan, Allah tahu semuanya. Wal bahar, apa yang ada di lautan. Mau ikannya, mau karangnya, mau pasir-pasirnya, mutiara, semuanya Allah tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin, apa saja yang gugur dari daun-daunan. Sering kita dengar ada musim gugur ya kan, di Jepang itu ya. Di mana? Sebanyak itu daun gugur, Allah tahu jumlah yang jatuh. Ini yang ngomong Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah biji-bijian yang masuk di dalam kegelapan bumi, dalam tanah. Biji, ada pohon-pohon jatuhkan biji, tiba-tiba masuk dalam tanah, kemudian muncul tunas. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Allah falikul habbi wan nawa. Dialah Allah yang menciptakan baik biji yang keras maupun biji yang lembut. Allah yang membelahnya sehingga tumbuh. Biji kurma keras apa lembut? Keras. Siapa yang membelah sehingga bisa tumbuh tunas? Allah. Kalau dah Allah belah, di dalam surah Al-An'am, falikul habbi wan nawa. Dialah Allah yang membelah bakal tempat tunas keluar tuh. Kalau dah Allah belah, dia mati, busuk, dia rusak, ada biji itu. Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wala rabbin, tidaklah daun-daun yang basah maupun daun-daun yang kering.
Atau ini umum, tidaklah yang basah yang kering. Semuanya yang basah yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya telah dicatat oleh Allah di dalam kitab yang nyata, disebut Lauhul Mahfuz. Kata Allah, fi lauhim mahfuz. Oh, berarti sudah diketahui galau Pak Ustaz? Iya. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semuanya. Yang pertama tadi Allah mengetahui, ini disebut al-kitabah yang kedua. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah itu. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir. Kemudian Allah letakkan di kitab disebut Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha 'ibadiyas salihin." Allah telah mencatat di dalam Zabur setelah disebutkan bahwasanya bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang salih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, bi khamsina alfasana. Sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah catat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah sudah dicatat. Ini keagungan Allah Azza wa Jalla. Belum diciptakan langit dan bumi, belum diciptakan makhluk-makhluk, Allah sudah catat semuanya. 50.000 tahun sebelum itu sudah dicatat. Siapa yang akan melakukan ini, begini, yang bakal masuk surga neraka pun sudah dicatat. Sampai-sampai sahabat mendengar hadis itu, ya, wa madza ngapain kita beramal kalau sudah dicatat? Ngapain kita beramal lagi wahai Rasulullah kalau sudah seperti itu? Apakah Nabi membiarkan sahabat di dalam kebimbangan seperti itu? Tidak. Kata Nabi, i'malu. Tetap kalian beramal. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan apa yang telah diciptakan buat dirinya. Gitu. Beramal. Makanya pujilah Allah tatkala kita duduk di pengajian. Itu tanda-tanda insyaallah kita mati husnul khatimah. Insyaallah kita di atas kebaikan. Ya, tapi jangan memastikan dirimu akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu kehendak siapa? Allah Azza, dan dia sudah telah catat dan kita hanya berharap. Dan harapan kita ini pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita berharap masuk syurga, mudah-mudahan harapan itu sudah tercatat kalau kita memang penduduk syurga. Makanya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku tergantung sangkaan hambaku kepada diriku, maka hendaklah sangka sekendak dia. Sangkalah. Kalau kita sangka baik, caknya aku ini masuk surga insyaallah. Kalau disangka buruk, aku ni caklah itulah jadi mangcak kau. Ya, maka dia dikasihkan apa yang dia sangka, dan apa yang kau sangka baik, sangka buruk pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, al-masyiatu. Segala sesuatu, semua yang terjadi, yang sudah, yang belum, yang akan, dan nanti seterusnya sampai masuk surga, masuk neraka, semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Mau dia baik, mau dia buruk, semuanya tidak terlepas atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi, tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir baik dan buruknya. Tak kala saya berbicara dari tadi sampai sekarang, itu kehendak saya atau kehendak Allah? Kehendak saya tidak terlepas dari kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau kita bilang kehendak Allah saja, berarti kita sekte Jabariyah.
Kalau kehendak ustadz saja berarti itu qadariyah. Hati-hati. Kalau ustadz tadi ngomong yang baik berarti dari Allah. Kalau yang buruk berarti dari ustadz dewek. Berarti ente Mu'tazilah. No, itu sudah iyo. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Liman syaa'a, bagi siapa yang ingin istiqomah. Berarti yang ingin istiqomah berarti menetapkan ada keinginan bagi makhluk ini. Ini bantahan buat siapa? Buat Jabariyah yang mengatakan makhluk enggak memiliki kehendak sama sekali. Tapi kalau dibagi duit nomor 1 dia datang. Ngapa ada duit dibagi ke duit kau ada kehendak? Kalau masalah agama enggak punya kehendak, cak mana kau ni? Jabariyah ini mereka tuh pening deh. Kenapa dikatakan pening deh? Mereka mengatakan tidak ada kehendak bagi makhluk. Kita ini cak robot, kita ini cak daun atau bulu yang diterpa angin melok-melok ibae. Tapi nyari duit mereka. Kau nyari duit nih, memang kau tidak berkehendak atau kau ni pengen hidup? Ya pengen hidup. Nah pengen juga tadi. Berarti aduh, iya juga jadi. Makanya mereka itu orang Jabariyah pening dewe. Terkala ada salah satu keluarganya dibunuh oleh orang, mereka nuntut, bunuh juga. Lu tidak usah dituntut pak, itu atas kehendak Allah bukan kehendak dia. Oh cak mana itu tuh? Nah kau ni menentang pemikiran sendiri. Jadi kalau ada orang maling biar kada tegur. Oh kau maling atas kehendak Allah, embek lah kalau. Nah itu bantah orang-orang Jabariyah. Ini ada zaman dulu banyak, zaman sekarang pun masih ada yang mereka mengatakan, tidak apa, tidak usah tegur, orang berzina itu kehendak Allah. Kau ini terkena Jabariyah. Benar tak? Kena Jabariyah. Sudah itu sudah kehendak Allah galau. Iya kehendak Allah galau, tapi kau kan punya kehendak. Dan Allah memberikan apa? Batasan-batasan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan 2 jalan. Ada yang jalan ini jalan baik. Ya, kalau ditempuh bersyukur orangnya, kalau ini jalan buruk ditempuh menjadi kufur kata Allah. Sudah kita ini punya Tuhan, punya Rob, punya Nabi untuk menjelaskan apa yang diinginkan Allah. Pelo Islamat, tidak usah buat made in ente. Oh, madai itu. Sampai ada sekarang ya orang yang akal harus lebih didahulukan dari Quran Sunnah. Ini gara-gara akal inilah Mu'tazilah mengatakan kalau yang baik itu Allah, yang buruk bukan. Nggak boleh seperti itu. Kita tengok bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, bagaimana penjelasan Rasulullah, bagaimana aplikasi sahabat. Ya. Makanya nanti tak kalah nanti ada disebutkan di sini yang kita ini belum masuk kitab ya. Tak kalah ada seorang dikabarkan kepada Ibnu Umar, ada orang Qadariyah salam kepadanya, minta sampai ke salam. Tidak diterima sama ya Abdullah ibn Umar, salam dia sampai dia beriman kepada takdir. Tidak diterima salamnya. Berarti yang salam ini bukan orang Muslim. Berarti Qadariyah dikafirkan oleh para sahabat. Dikafirkan. Dalam riwayat yang lain mereka tidak akan diterima amalnya. Ya kalau dia berinfak sebesar gunung Uhud emas tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Bayangkan di zaman sahabat itu lah sesat uang, apalagi zaman mai ini dah galak belajar. Oh sudahlah kita nenek moyang nenek moyang kau ni kecuali hidup lama hidup dengan mai ni corona pula kau ngomong mai itu. Engkau sambungkan nakir kau ngomong basing-basing. Nah itu jangan basing. Kalau tak tahu, jok tahu aku ni. Maknanya jok tahu aku ni buyan. Memanglah buyan kau tu. Kalau dah ngerti takdir tu buyan. Nah kalau kita merasa diri ni buyan, bodoh, minta ajari. Jangan keras kepala, pecah Fir'aun keras kepala. Ujung-ujungnya ditenggelamkan Allah. Hidup ni sekali lah di dunia. Habis itu hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya minta bimbingan ya dari Allah agar benar. Ini baru satu masalah takdir, belum masalah-masalah yang lainnya. Ya. Sampai mana tadi? Yang ketiga.
Al-masyi'ah. Ayat tadi belum selesai. Liman sya'a minkum an yastaqim, bantahan buat siapa? Jabariyah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, bantahan kepada Qadariyah. Wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki, illa an yasha Allah, melainkan Allah telah menghendakinya. Wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki, kita memiliki kehendak, berarti Allah menetapkan kehendak bagi kita. Illa an yasha Allah, tapi Allah juga telah menghendakinya. Allah telah catat itu. Paham? Yang keempat, al-khalqu awil ijad. Al-khalqu awil ijad. Bahwa dia meyakini, seorang muslim meyakini bahwasannya segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, yang nanti-nanti akan terjadi, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ciptaan makhluk. Tidak ada ciptaan makhluk. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan mereka, perbuatan hayawan-hayawan, perbuatan benda-benda yang hidup, yang mati, manusia, jin, semuanya. Kalau alien ada, alien juga masuk. Ya, perbuatan mereka semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin 1 sama poin 2 diingkari oleh Qadariyah yang dulu. Disebut Ghulat Qadariyah. Qadariyah yang paling parah, pentolan Qadariyah dulu. Disebut Ghulat. Yang hulu sekali kepada takdir. Mereka mengatakan Allah tidak tahu, Allah tidak mencatat, kata mereka. Ini yang dikafirkan oleh para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in yang sekarang mereka kafir. Kata mereka Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini mic ini belum anak pegang. Nah, Allah baru tahu katanya. Ngerti? Ini kata para ulama kafir, keluar dari Islam. Yang ini inqaradu. Yang ini sudah habis orang-orang yang pemikiran Qadariyah seperti ini, sudah habis. Tapi yang banyak, yang poin ketiga sama keempat, yang banyak tersesat. Qadariyah muqtasidul Qadariyah. Qadariyah yang agak-agak ini dikit, moderat dikit, tapi sesatnya parah juga, masuk neraka juga. Diterima juga amalnya. Tapi kalau yang tadi, yang pertama itu udah parah minta ampun. Allah tuh udah tahu kalau terjadi baru tahu. Ini mengingkari Al-Quran semuanya, mengingkari hadis semuanya. Mengingkari satu hadis aja kafir kalau hadis itu sahih. Paham? Apalagi mengingkari seluruh Quran dan Sunnah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, al-masyi'ah sama apa tadi? Al-khalqu. Ini tersesatlah di sini orang-orang Qadariyah yang mengatakan Allah dia yang menciptakan seluruh zat-zat ini, seluruh manusia, makhluk Allah menciptakannya. Perbuatan-perbuatan makhluk itu yang menciptakan sendiri, kata mereka. Makanya Nabi mengatakan orang Qadariyah majusu hadhil ummah. Ya. Mereka mengingkari Allah menciptakan perbuatan makhluk. Allah tidak menetapkan perbuatan buruk. Mereka disebut Nabi majusu hadhil ummah, majusi umat ini. Ini harus jangan nunduk nyung Ustaz deh. Lagi tidak paham. Kenapa orang Qadariyah disebut majus, orang-orang umat beliau ini? Kenapa disebut majusi? Kata para ulama, orang majusi menetapkan dua Tuhan.
Tuhan kegelapan, Tuhan keburukan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan. Dua Tuhan. Orang Majusi. Makanya kalau kita merayakan tahun baru, sama seperti orang-orang Majusi. Kepala, ya, dewa mereka ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi orang Majusi punya dua Tuhan. Disamakan, dikiaskan, dianalogikan Nabi Muhammad SAW, Qadariyah sama seperti mereka. Kenapa? Karena Qadariyah mengatakan Allah menciptakan makhluk, makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Berarti ada dua pencipta. Bahkan kita katakan banyak pencipta. Makhluk banyak tak makhluk? Banyak. Makanya Qadariyah ini lebih sesat dari orang Nasoro. Lebih sesat. Orang Nasoro berapa Tuhan katanya? 3. Orang-orang Qadariyah seluruh manusia ini punya ciptaan. Perbuatan mereka sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah yang menciptakan diri kalian, dan dia juga menciptakan perbuatan kalian. Umum. Baik buruknya semuanya. Iblis siapa yang nyiptain iblis? Iblis itu zatnya buruk, perbuatannya buruk. Dua-duanya made in Allah subhanahu wa ta'ala. Babi. Tahu babi? Ngapa babi nunduk? Ngapa babi jalan nunduk? Itu sudah sering kita tanya ya. Ini tidak usah dijawab. Tidak akan dapat hadiah jawabnya. Ya. Seperti itu. Ya kita, ini ada nih tadi. Ya, kita lanjutkan habis sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kita lanjutkan pembahasan kita masalah takdir. Sampai mana tadi? Yang keempat. Iya. Itu rukun terakhir. Jadi ini adalah maratibul qadr atau disebut arkanu al-qadr. 4 rukun takdir. Barang siapa yang mengamalkan meyakini 4 tingkatan ini, maka baru dia dikatakan beriman kepada takdir. Kalau salah satu saja dari ini hilang, maka tidak dikatakan dia beriman kepada takdir. Sebagaimana seorang mengimani seluruh rasul kecuali Nabi Isa, dia tidak imani, maka dia tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani seluruh rasul. Begitu juga takdir seperti itu. Semuanya harus lengkap. Dia mengimani al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Dia imani semuanya. Jika tidak, maka dia tidak dikatakan beriman kepada takdir. Nah, sudah saya jelaskan yang lalu bahwasanya takdir itu ada yang membagi menjadi 4 takdir. Pernah belum saya bahas itu ya? 4 takdir. Yang pertama takdir al-am, takdir secara umum yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Seluruh yang telah terjadi, akan terjadi dan nanti terjadi semuanya ya fi kitabim mubin, fi Lauhil Mahfuz, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut takdir al-am. Kemudian dari umum ini, takdir am ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama takdir seumur hidup, al-umuri. Takdir seumur hidup. Selama kita hidup telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya, syaqiyun aw sa'id, dia ini bakal sengsara dunia akhirat atau dia bahagia dunia akhirat pun sudah dicatat ya. Tatkala umur dia di dalam perut ibunya 4 bulan pas 120 hari. Kata Nabi, bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. 4 ini sudah dicatat. Kemudian yang ketiga takdir hauli, takdir tahunan. Yang Allah Subhanahu wa taala catat pada malam Lailatul Qadar, malam takdir. Lailatul Qadar, karena dicatat takdir malam itu untuk tahun yang berikutnya dicatat semuanya. Siapa yang bakal haji, bakal nikah, bakal jomblo lagi bertahun-tahun, itulah ngak-ngak berjalan, itulah nanti perubahan, dicatat sudah. Siapa yang bakal ketemu Ramadan lagi sudah dicatat, yang tidak ketemu pun sudah dicatat. Makanya banyak berdoa. Maka saya pernah dengar berita ada orang nikah sebelum akad meninggal. Takdir Allah berarti dia dicatat malam Lailatul Qadar, dia ya sebelum melaksanakan akad akan meninggal dunia. Siapa yang menjamin kita semuanya bertemu Ramadan? Tidak ada yang menjamin. Makanya para ulama berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kita baru ingat hari ini. Puasa anak 2 bulan lah, 2 bulan lagi lebih dikit. Baru ingat ulama dulu, ulama. Bukan orang awam. Orang awam ini kendak dia baik. Hidup mati cak ambulan. Ya. Tempos ya. Itu. Dia harus berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampai ke aku bulan Ramadan. Sujud dia ngomong mak itu. Sebelum salam dia ngomong mak itu. Karena yang bisa menyampaikan hanya Allah. Allah bukan hanya mencatat takdir tahunan, bahkan setiap hari Allah mencatat takdir. Jadi yang keempat takdir harian.
Masya Allah. Kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan, mematikan, menghidupkan, mengangkat derajat, menurunkan derajat. Setiap hari yang ini diangkat, yang ini diturunkan. Tiap hari Allah berbuat, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla yaumin. Makanya jangan bosan berdoa. Kalau Allah ingin menetapkan bala turun kepada dirimu, kepada ya Allah angkat bala, terangkat bala itu. Karena Allah menetapkan terus, menetapkan, mengangkat semua. Jangan putus asa hidup. Kita belum susah beribadah kepada berdoa. Ya Allah mudahkan aku sholat, mudahkan aku ini, mudahkan aku cari yang halal, mudah terus berdoa sama Allah. Gak akan pernah merugi orang yang banyak berdoa. Makanya kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, yaitu doa yang dibawa oleh malaikat. Apa yang telah diperintahkan Allah untuk diterapkan di muka bumi berupa balakah, berupa kebaikan, apa semuanya itu bisa dirubah dengan doa. Kok bisa Pak Ustadz? Bukannya tadi sudah tercatat. Yang 3 terakhir yang saya sebutkan itu semuanya tidak terlepas dari takdir pertama. Semuanya ngambil dari situ semuanya. Tapi Allah menerapkan semuanya. Makanya seorang keluar dari takdir, masuk takdir lagi. Terus seperti itu. Hatta antum ini tadi. Takdir. Ustaz, aku ya tanya ya. Takdir. Semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Ada orang Jabariyah pernah ngeles di depan Umar radhiyallahu an. Wahai Umar, saya maling ini atas kehendak Allah, jangan potong tangan. Kata Umar, aku juga nak netak tangan kau atas kehendak Allah. Ya, antum sakit berdoa, antum sakit takdir Allah, antum berdoa takdir, sembuh takdir Allah. Enggak ada yang terlepas dari takdir Allah. Makanya ada seorang ulama ditanya, kalau nggak salah Imam Ahmad, sampai kapan kita ini tenang? Sampai kaki nginjak surga. Enggak akan tenang, selama itu akan tenang kita. Sampai kaki sudah nginjak surga baru tenang. Gimana enggak tenang? Pasirnya saja lebih utama dari dunia beserta isinya. Gimana enggak? Wajar ucapan seperti itu. Wajar pula beliau ditanya, sampai kapan ente nuntut ilmu? Megang pena terus. Minal lahdi ila lahdi. Dari mahdi ila lahdi, dari gendongan sampai masuk liang lahat. Gitu. Belum tenang, sekarang belum tenang. Lah berapa banyak ada di zaman Nabi orang ikut jihad. Mati munuwang banyak. Sahabat ngomong dia mati syahid ini dia nih. Kata Nabi dia di neraka. Noh, apa bisa itu tuh? Melok perang, bertemu Nabi, makmum Nabi, tapi ke neraka. Bunuh diri ternyata. Dia luka banyak sayatan, tak sabar, tak mati-mati, dicepat kenyo. Lamonian, mati dia. Makanya kita tidak akan tenang sampai benar-benar kaki menginjak surga. Ya, penting benar mempelajari iman bil qada dan qadar. Dalam masalah takdir ada 4 firqah yang kita akan jelaskan. Yang pertama firqatun najiyah. Firqatun najiyah firqah yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dalam masalah takdir mereka berada di antara 2 firqah. Antara qadariyah yang menolak takdir dan di antara jabariyah lebay menetapkan takdir sehingga manusia enggak punya kehendak. Ahlu sunnah di tengah-tengah itu. Ya. Tidak menolak takdir tapi menetapkan takdir. Ya. Mengatakan makhluk memiliki kehendak dan kehendaknya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Yang pertama firqatun najiyah, ini yang selamat. Yang kedua qadariyah. Qadariyah ini firqah sesat banget. Firqah qadariyah terbagi berapa? 2. Yang hulat, yang paling parah, yang hulu banget. Yang kedua di bawah itu. Yang hulat, yang paling parah, yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah tidak menghendakinya.
Bukan Allah tidak mencatatnya. Yang ini kafir. Yang kedua, Qadariyah yang mengatakan, yang disebut oleh para ulama Majusi hadhil ummah, yang mereka mengatakan bahwasannya ya Allah menciptakan semuanya makhluk alam semesta ini, akan tetapi af'al, perbuatan-perbuatan makhluk itu yang menciptakan, bukan Allah. Termasuk di sini Mu'tazilah. Termasuk di sini Mu'tazilah yang mengatakan perbuatan buruk bukan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Masa Allah yang menghendaki keburukan, enggak mungkin katanya. Pun masuk di sini Qadariyah ini. Jadi ada berapa firqah? 2 apa 3? Tambah satu lagi Jabariyah. Berarti 5. Ahlu sunnah yang sahih, yang benar, ahlul jannah. Kemudian yang kedua Qadariyah, yang ketiga Jabariyah, yang keempat Mu'tazilah. 4. Jabariyah apa, siapa yang tahu? Ya, yang mengatakan hamba tidak memiliki kehendak sama sekali, menetapkan takdir sampai hulu. Menetapkan takdirnya benar, tapi menghilangkan kehendak dari makhluk, dari hamba. Anak nanya antum, kita ini punya kehendak enggak? Lah antum datang ke sini, siapa yang nyeret? Atau ada kehendak dari kita sendiri? Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Niat itu kehendak kita. Iya. Makanya orang gila, ya, orang gila kalau nggak salah diazab nggak? Enggak. Anak kecil enggak. Berarti orang Jabariyah gila semua. Orang gila semua. Sama seperti orang majnun. Ya, ya katanya berbuat maksiat itu semuanya kehendak Allah. Kita nggak punya kehendak sama sekali. Berarti ente orang gila. Ya, nggak memiliki kehendak. Makanya umat Islam, ya, dalam syariat Islam, ketetapan dicatatnya amal oleh para malaikat jika sudah menginjak usia balik, tidak gila. Akil balik, akil itu berakal, tidak gila. Balik itu sudah menginjak umur 15 tahun ke atas, atau dia di bawah 15 sudah balik. Sudah tahallum, mimpi basah, atau sudah bahasa Palembang? Pecah? Astagfirullah. Anak ada ngomong ya. Anak bilang pecah balon. Ini yola katanya. Ya, astagfirullah. Al-azim. Ya. Ya, itu sekte sesat dalam memahami takdir. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah, yang ketiga Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah ini bukan hanya masalah takdir dia sesat, banyak mengatakan Quran makhluk. Ya. Mu'tazilah ini mengedepankan akal daripada dalil. Jika dalil enggak sesuai dengan akal, enggak masuk akal, enggak bisa diterima. Masa Nabi Isa turun dari langit tinggal di pucuk lagi kedua? Tolak, hanya enggak masuk akal. Madai Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, sedangkan negara-negara malamnya beda-beda, tidak masuk akal. Tolak hadis tentang Allah turun. Mu'tazilah ini ada di YouTube yang cari itu banyak berambulan. Ya, madai Allah turun ke langit dunianya. Sekarang kita malam, Saudi masih siang. Berarti kau ini nyamuk Allah dengan makhluk. Berarti Allah tidak mampu ya. Kau ini. Berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk, menolak Allah di atas arsy. Orang Mu'tazilah, masa Allah di atas arsy cak uang bae duduk? Lah berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukannya duduk, bukan. Allah tinggi di atas, Allah enggak butuh arsy. Siapa ngomong Allah duduk di atas arsy? Ya kan? Enggak ada. Makna istiwa ya maknanya isti'la ala wartafa'a. Tinggi Allah di atas arsy. Allah enggak butuh arsy. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tidak butuh arsy. Allah menciptakan arsy, Allah menunjukkan kepada kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan, Nabi pernah dalam
Dalam hadis sahih kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang malaikat pemikul arsy. Antara daun telinga sampai ke bahunya 700 tahun perjalanan. Mak mana arsy-nya? Jumlah malaikat itu kata Allah, yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Malaikat yang mikul 8 ikok. Sikoknya kuping sini sampai sini 700 tahun. Mak mana kening sampai dadonya. Allah itu bukan Allah butuh. Allah enggak ada butuh. Huwal awal huwal akhir. Dia yang pertama sebelum lain ada. Ngapain Allah enggak butuh? Semuanya makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia awal tidak pernah ada pertanyaan kapan mulanya, enggak ada. Dia akhir enggak ada ujungnya, Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kekal diberikan kepada kita nanti pada hari kiamat. Kalau Allah enggak ngekalin, hancur dia. Dia kekal iya, tapi yang membuat dia kekal siapa? Allah. Kalau Allah kekal, zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita nanti di surga, Allah yang mengekalkan. Mungkinkah surga dihancurkan Allah? Mungkinkah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia mengatakan orang di surga, di neraka, khalidina fiha abadan. Mereka akan kekal selama-lamanya, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan mau berenggot dari surga. Ayo keluar surga. Oi, lajulah. Enggak galak. Berenggot beda galak. Wong kalau sudah masuk surga udah galak berenggot. Bayangkan, karena kenikmatan di dalam itu tidak pernah didapat di dunia. Kenikmatan di surga enggak pernah didapat. Tutup kepala, ya. Selendang yang ada di tutup kepala bidadari itu harganya melebihi dunia seisinya. Selendang apa itu? Kalau nyampak ke muka bumi ini, subhanallah. Sarung cambuk penghuni surga lebih baik dunia seisinya. Ya Allah, nikmat surga itu. Makanya benar-benar nuntut ilmu yang benar, belajar amalkan, berlomba-lomba. Ya minimal nuntut ilmu ikhlaskan. Aku nak datang, aku nak dengar Ustaz Ahyuddin lucu. Jangan buyan budak ini. Jangan. Kalau Ustaz lain dah lucu, dah boleh kayak gitu. Ilmu dicari, Ustaz lain juga didengar. Jangan Ustaz Ahyuddin rame, yang Ustaz lain sepi. Jangan, main dah boleh. Berusaha datang, ilmunya ditengok. Nabi enggak ada kajian kayak Ustaz. Aduh, ketawa katik. Dah ada. Makanya kita ambil, kalau ilmunya kita benar-benar butuh, datang majelis, ikhlaskan niat, duduk. Pahala semuanya. Seperti itu. Ya kita baca hari ini dalil dari Quran saja, dalil dari hadisnya insyaallah minggu depan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu diciptakanlah dengan takdir yang telah mendahuluinya. Jadi segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau terjadi sesuatu, baik musibah, ya, mau yang besar, mau yang kecil, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Atas takdir Allah, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Kalau baik, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat dia ini sempurnalah kenikmatan. Ya, dengan karunia sempurnalah kenikmatan. Tatimmu shalihat, sempurnalah amal saleh itu semuanya. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah yang tadi surah Al-Qamar ayat 49, kemudian yang kedua As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menciptakan kalian, wama isim mausul. Ya, ta'malun, dan segala apa yang kalian kerjakan. Segala semuanya baik buruk. Tapi Allah tidak menginginkannya. Allah menciptakan tapi Allah tidak menginginkannya. Allah menciptakan iblis. Apakah Allah ingin ada iblis? Tidak menginginkan kejelekan Allah SWT. Tapi Allah yang menciptakan. Allah menciptakan babi, najis. Benar tak? Ya. Tapi Allah tidak menginginkan keburukannya. Tapi Allah ciptakan, ada hikmahnya. Kalau seandainya enggak ada iblis di muka bumi ini, enggak ada istighfar, enggak ada jihad, enggak ada nuntut ilmu, enggak ada yang digoda. Ya kan?
Ada hikmahnya semuanya. Makanya kita benar-benar ya mengimani apa yang telah Allah ya tetapkan dalam Al-Quran Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Selamat kita. Tidak usah memikirkan Allah bagaimana yang dia perbuat. Allah la yus'al wa hum yus'alun. Allah nggak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Kita. Jadi kita ngikutin aja apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man ya'ti rabbahu mujrima. Sesungguhnya orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan berbuat dosa, fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya dia masuk neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Ikuti aja. Berarti kalau kita mati berdosa, masuk neraka. Mana Allah bohong? Oh tidak. Dia dewe netap ke kita buat dosa. Woi, kau ini sama Allah mah itu. Coba kau sama polisi mah itu. Lalu lintas nih. Pak polisi jangan tangkap aku polisi, takdir Allah. Beriyo takdir kau ni. Aku tidak sengaja tadi itu. Aku tuh temaju lah, sudah merah tuh temaju atas kehendak Allah. Aku nangkep kau juga atas kehendak. Tak tanya polisi lah kajian di sini. Tak baca. Anak 2 kali kena ngisi kajian, kena juga masih. 2 kali kena. Pertama sabuk lupa. keluar gang, ada polisi masang. Kau tadi baru masangnya, puji polisinya. Dah acak kita berkila dengan takdir. Tadi tu lupa takdir Allah. Dah acak karena seluruhnya takdir Allah. Dia nangkep takdir Allah. Kita tadi salah juga takdir Allah. Ya dak pacak. Dak pacak jualan, dak pacak tidur, dak pacak ngapo-ngapo kalau semuanya nama itu kalau. Benar tak? Iya. Murah ahi, takdir Allah itu murah. Udah baca takdir Allah mahal. Pening pala kalau itu. Ribet hidup. Ya sudah jalani aja, memang semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Allah, buruk pun itu ketetapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 186. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa Allah sesatkan, tidak akan ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah. Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menyesatkan dia atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah telah sesatkan dia. Ya. Sudah saya contohkan kemarin Abu Lahab. Allah tetapkan dia dalam Al-Quran, dia masih hidup, anaknya hidup, istrinya hidup. Allah tetapkan dia, anak, istrinya, apa yang dia miliki gak akan memberikan manfaat buat dirinya. Seluruh anaknya kufur. Istrinya mati kafir, dianya pun mati kafir. Tabbat yada abi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya, anak yang dihasilkan tidak akan memberikan manfaat buat dia. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Yang istrinya yang membawa kayu bakar. Enggak bermanfaat buat dia. Fiji dia hablum min masad. Enggak bermanfaat kalau Allah sudah menetapkannya. Iblis tengok. Iblis itu mungkin enggak datang ke kubur Nabi Adam? Mungkin enggak kira-kira? Jawab. Tahu enggak di kubur Nabi Adam kira-kira? Tahu lah, masa enggak tahu kawan lamu. Berkawan. Tahu dia, mungkin saja dia datang kuburan Nabi Adam sujud, selesai urusan. Tapi Allah sudah nyesatkan dia sampai hari kiamat, dah akan dia sujud ke situ. Malah dia tetap berkilah, nyeleneh. Iblis. Kalau iblis datang, iblis kau tuh sujud baik, sudah selesai. Kalau datang sini, dah akan, karena sudah ketetapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampai hari kiamat dia. Ya. Seperti itu. Iblis juga sudah bersumpah dia. Dan dibenarkan Allah pula sumpah, dia akan menyesatkan seluruh anak Adam sampai kiamat, dia nyesat di kita. Jangan main sama iblis, dukun-dukun tuh main sama iblis. Jadi anak buah iblis. Nak buat persatuan ini. Penunu. Persatuan dukun senusantara. Puji iblis, budak-budak ini. Ya, susah dapat hidayah je iblis. Kemudian dalam surat Al-Insan
Ayat 30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ini ya benar dalam surah Al-Insan juga ada. Satu lagi surah apa? Bukan. Surat yang saya baca, wa ma tasyauna illa an yasha. Wa ma tasyauna illa insya Allah, surat Al-Kuwirat, At-Takwir. Surat At-Takwir satunya. Wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki, illa an yasha Allah, melainkan Allah juga menghendakinya. Jadi kehendak kita, iya kehendak kita nak terserah, kehendak apa baik tidak akan terlepas dari kehendak Allah yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun. Allah sudah tahu sebelum pencipta langit dan bumi. Berkehendaklah. Katalah faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, dibuka kehendak. Ini bantahan buat Jabariyah. Siapa yang pengen kafir silakan kafir, balasannya neraka. Barang siapa beriman silakan beriman, balasannya syurga. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan bagi orang kafir, kata Allah. Kafir itu artinya enggak mau masuk Islam, enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa saja mengatakan disebut dalam Al-Qur'an, tawaffani muslima, mati aku dalam keadaan Islam. Kenapa tidak mau memeluk Islam? Ya, bukankah orang-orang Yahudi Nasara yang di zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka dari Syam pindah ke Najd, pindah ke Madinah, ya, ke daerah Khaybar? Karena mereka tahu dapat di dalam Taurat, dapat di dalam Injil akan diutus seorang nabi di negeri Arab. Pindah loh mereka. Dikiranya dari bangsa mereka. Tak kala keluar, ternyata dari keturunan Arab. Mereka orang pertama kali memerangi Nabi Muhammad, padahal mereka tahu. Iya, sebutkan dalam juz 2 Al-Baqarah, mereka lebih mengetahui sifat-sifat Muhammad SAW, lebih paham daripada sifat anak-anak mereka sendiri. Saya kulu sufaha, sampingnya buka ayat itu. Lembar setelahnya. Lebih paham mereka. Karena mereka baca di Taurat dan Injil. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya kepada mereka yang belum merasakan manisnya keimanan ini. Ayat yang terakhir, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa. Jadi kita memiliki jiwa, dalam diri kita ada jiwa, karena manusia terdiri dari dua komponen, dua unsur. Pertama ruh, yang kedua badan. Ini disebut jiwa. Ya. Jiwa yang terdiri dari dua komponen, tubuh dengan ruh. Tubuh makanannya adalah yang tumbuh dari tanah, karena kita berasal dari tanah. Ruh makanannya adalah ilmu. Ya, kita kesini kajian untuk memberi makan apa? Ruh kita. Makanya segar-segar budaknya. Coba tengok yang banyak makan tapi tidak dikasih ruhnya, ngak-ngak budak. Nyabu. Iya, ngaibon. Ini budak ngaibon. Wih. Kenapa tidak diberi makan ruhnya? Mati tubuhnya, mati ruhnya. Tengoklah budak yang ngaibon itu, tidak lemak nyingoy. Diajak ngomong, lemak nya. Kau ni ngapa makan rumah? Dak ada duit misabu. Bakar ini. Ya. Fa'alhamaha, kami ilhamkan, kami beri tahu kepada jiwa itu, ini fujur, ini takwa. Fujuraha wa taqwaha. Tinggal dia memilih yang mana dia tempuh. Maka tak kala kita ingin berbuat, pasti tidak langsung berbuat, benar tak? Mikir dulu, Allah ilhamkan itu. Ya, apalagi yang sudah ngerti. Ini zina, tidak mungkin dia langsung berzina. Dia pikir dulu. Dah mana laju idak lanjak kelah. Dia berpikir, Allah ilhamkan dulu. Kalau dia gila, wong gila nih. Zina, berarti tidak gila. Kalau wong gila berzina, dia tidak berdosa tidak akan diazab, tapi wali dia kena. Nanti wong gila kalau dia merusak motor orang, merusak dan itu, dia tetap harus ganti dosa enggak, tapi ganti iya. Seperti itu. Nah ini ya, berkenaan masalah takdir, qada dan qadar yang mendustakannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita. Insyaallah
Hadis-hadisnya ini banyak banget, nggak mungkin kita baca malam ini. Kalau kita baca malam ini mungkin jam 11 kita selesai. Ya. Ini ada hadiah khusus akhwat. Tengok. Oh, Masya Allah. Lain kali ke bini Ustaz ku ajak beh. Ajak adik-adik, ajak kalau suruh nyawab, banyak dapat hadiah. Woi, Masya Allah, ini sayang nih sama akhwat yang nunjuk ini. Ya. Ini hadiah pertama, apa namanya ini? Speaker buat dengar kajian, buat dengan murotal. Buku tahu nih. Ini mahal ini. Ya. Pajak setengah juta ini. Ya. Adpen bulo ini. Ya. Subhanallah. Nah, ini juga hadiahnya juga ini istri soleha. Ay, mancing yang ngejual hadiah ini. Ya. Wih, ini Allah tafsir Allah kebesarnya. Ay, lemak jadi pendengar wae kalau ini. Ya. Ya, kita tanya akhwat. Silakan dijawab, tutup bukunya semua akhwat. Tutup bukunya semua, catatannya. Ya, yang paling lengkap jawabannya kita kasih hadiah. Ya. Catat akhwat ya. Saya satu pertanyaan buat akhwat, 3 hadiah, tergantung bagus atau tidak jawabannya, pas atau tidak. Pertanyaannya. Ya. Apa itu qadariyah? Apa itu jabariyah? Sebutkan rukun takdir. Iya, catat. Tidak apa pertanyaannya itu. Apa jawabannya lama. Dan berapa macam takdir? Beserta penjelasannya. Iya, nanti saya pilih pertanyaan apa namanya? Jawabannya yang paling lengkap, dia dapat ini hadiah, ini keren banget ini. Kasih nama ya. Nomor HP juga, guys. Namanya aja. Kayak denger. Kalau denger wong rumah ya habis nih. Ya, ikhwan sekarang. Ini minyak wangi. Siapa yang nak jawab? Tunjuklah. Iya. Sweet. Iya. Siapa pendiri Mu'tazilah dan murid siapa dia? Ya. Jangan juga tahu ya, jangan. Kalau antum setengah jadi setengah pula kotaknya. Harus lengkap. Benar, Wasil ibn Atha, murid dari Mang Yunus. Ulang. Tet, ya, ente. Apa? Iya, ente yang dapat berarti. Enggak apa ya? Iya. Mau nggak? Kalau nggak mau, anak mau. Pertanyaan berikutnya. Mana buku ke ini? Iya. Sebutkan dalil. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya manusia itu memiliki kehendak. Sudah. Mudah nih yang tadi yang kita bahas tadi. Ada yang lupa. Bahwasanya makhluk itu punya kehendak. Bisa? Coba. Ya benar. Belum disebut lah benar, Ustaz. Mana Ustaz? Bukan itu, kehendak. Entah. Nah, iya. Itu aja. Jelasin. Terjemahkan. Terjemahnya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Iya.
Siapa yang tahu dalil bahwasannya amal perbuatan manusia pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nanti lihat buku enggak? Coba. Ulang. Sama suratnya. Apa lah HP bela. Iya, ini bagus yang dapat buku. Iya. Tinggalkan bekas di muka bumi ini sebelum engkau pergi menuju akhirat. Tinggalkan bekas. Hatta kalau sempat kita punya umur, lemparkan benih-benih di tanah. Itu akan bermanfaat buat diri ente. Karena setiap yang dimakan oleh hewan, hatta dia semut, makan dari tumbuhan yang kita tanam, burung-burung itu, burung pipit, burung gereja, burung masjid, burung mana baik. Makan itu jadi jariah buat kita. Tinggalkan asar. Itu bagus buku itu kalau dibuat kajian itu. Pertanyaan terakhir. Cepatlah akhwat, jangan lama-lama nulis tuh. Nomor HP udah salah tadi. Pertanyaan terakhir. Siapa yang nak jawab? Antum Iya. Sebutkan kecil-kecil ada jawabnya. Agak itu pertanyaan yang sama. Sebutkan rukun takdir. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Al-qalam. Al-a'lam. Ah, sudah ya. Sudah ini jangan dicontoh ini. Ya sudah salah. Iya, sudah jawab belum tadi? Belum. Coba, cicip ya. Ilmu bahwasanya Allah. Udah saya terjemah. Ilmu al-kitabah al-masyi'ah al-khalqu. Ya. Bukan masyi'ah ya. Bukan syi'ah. Bukan pakai ain, pakai hamzah. Ya, kita tunggu akhwat sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sudah pertanyaan sudah ditutup. Ustadz, apakah doa dapat merubah takdir kita di Lauhul Mahfuz? Ya nggak bisa. Nggak bisa, tapi dengar, jangan nunduk dulu. Nggak bisa. Tapi kita tidak ada yang tahu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat Jibril yang paling dekat tak tahu, Nabi Muhammad yang paling dekat sama Allah pun tak tahu. Jadi walaupun kita tidak bisa merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, tatkala ente berdoa itu pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kabul tak dikabulkannya itu terserah siapa? Allah. Tapi Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti ku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ilmu Allah dekat, Allah tahu semuanya. Apa yang kita katakan, kita dalam hati kita pikir, Allah tahu semuanya. Aku kabulkan semua yang mereka pinta. Berarti kalau ente berdoa, ya Allah, malak aku ni bujang. Oh, sampai gemeter. Insya Allah hitungan hari tambah main itulah. Ya mencari, berusaha, ikhtiar ya. Ingat, doa pasti dikabulkan jika sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, syarat diterimanya doa. Ustaz, jelaskan makna kandungan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengucapkan, jawaban. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah dalil bahwasanya muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk syurga. Ya. Karena disebutkan sini, maka haram harta dan darahnya, hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala, tahtal masyiah ini. Ya. Kalau Allah tak hisab dia, berarti dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab.
Kalau Allah hisab dia, bisa jadi hisab ringan sehingga kemudian dia dimasukkan ke surga, atau hisab yang berat dia masuk neraka tapi tidak akan pernah kekal di neraka. Makanya jangan remehkan kalimat la ilaha illallah, tapi harus paham rukunnya, harus paham syarat-syarat la ilaha illallah. Rukunnya ada dua, nafyul wal itsbat, menafikan segala Tuhan yang disembah selain Allah di langit maupun di bumi, dan menetapkan satu Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dosa yang dia bawa, kalau dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan segala macam jenis kesyirikan, walaupun sejuta tahun dia di neraka, berujung keluar juga. Makanya dalam Sahih Muslim disebutkan ada penghuni neraka disebut jahannamiyun, mantan penghuni neraka yang terlalu lama di neraka, sampai itu dia hitam legem hangus, terakhir pula keluar. Sejuta tuh dengat ya, sejuta hari, sejuta tahun masih dengat itu. Ada yang lebih lama lagi, ini yang lama, paling terakhir kan sehari di akhirat 50.000 tahun. Peci kelah wong-wong yang berdosa terus kali kelah. Lama akhirat itu. Satu hari 1.000, ada yang 50.000. Makanya jangan sampai hidup kita ini sia-sia, nggak jelas, ngawang mak itu baik. Enggak boleh seperti itu. Ya. Allah katakan ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Manusia apakah mereka menyangka dibiarkan begitu saja? Ya enggak, lemaknya. La yu'mar wa la yunha, kata Imam Syafi'i. Tidak diperintah, tidak dilarang. Enggak, kita harus melaksanakan ya kewajiban-kewajiban. Ana baru beberapa bulan ini menikah karena dijodohkan oleh kakak ipar Ana yang sering kajian. Tak kata hubungan takdir kalau ini. Namun seiring berjalan waktu Ana tetap tidak mencintai dan sayang ke jangan ini. Kaki bersedih aku. Ya. Kaki nangis dah sempat ini apa? Maco. Jawaban ini kaki sama baik panjang juga yang ini. Ustaz, ketika saya bermadzhab Hambali lalu saya mengambil pendapat mazhab lain dalam suatu urusan fikih, apakah ini diperbolehkan? Kita boleh berpindah dari mazhab kita yang kita pegang, ya, jika benar-benar ada dalil lain yang lebih kuat. Bahkan wajib kita pindah ke pendapat tersebut. Makanya imam mazhab seluruhnya mengatakan, jika pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi SAW, buang jauh-jauh pendapatku. Imam Syafi'i buang ke tembok, untuk itu pendapat dia. Karena pendapat Allah, pendapat Rasulullah tidak boleh dikebelakangkan, tidak boleh dikesampingkan, harus didahulukan. Kok imamnya ngomong cak itu, kok pengikutnya cak tak tahu. Alah imam aku nian, puji dia. Mazhab aku nian, kau ini. Kalau bukan mazhab saya, mazhab Mang PI. Lalu apakah wajib bermazhab? Kalau memang buyan yang ndak pacak ngapo-ngapo, ndak masalah. Tapi kalau bisa berpikir, bisa menuntut ilmu, ya kita cari yang paling benar. Ya kita cari yang paling benar. Ya, mazhab itu artinya pendapat. Tengok saya jelasin. Kalau dalam masalah akidah, ya, kalau dalam masalah akidah, orang yang menyelisih akidah yang benar disebut sekte. Paham? Disebut sekte sesat, disebut firaq bahasa Arabnya. Dan firaq enggak ada yang benar. Firqah ya, enggak ada yang benar. Semuanya sesat, semuanya mendapatkan bagian-bagian di neraka kecuali satu firqah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut firqatun najiyah. Kata Nabi sallallahu, umatku terpecah 73, semuanya di neraka kecuali satu. Orang Syiah dibaliknya. Ya, umatku terpecah 73, semuanya di surga kecuali satu, Wahabi. Mana dibalik-balik boleh.
Yang sahih yang tadi. 73 satu cuman di surga. Apa kata Nabi? Ma'ana wa ashabil yaum. Ya, ma'ana wa alail ashabil yaum. Yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku yang di atasnya. Berarti jalan selamat cuman satu, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kenapa kita harus mengikutinya? Mengikuti Nabi, Allah yang nyuruh. Benar tidak? Iya. Bahkan menyelisih pendapat beliau, kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi fitnatun an yusibahum fitnatum au yusibahum adzabun alim. Dia ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari nabi kalian ambil, amalkan. Yang dia larang tinggalkan. Iya. Kata Nabi, wa ma amaltukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang saya perintahkan kerjakan semampu kalian. Apa yang saya larang tinggalkan semuanya. Itu. Adapun para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang mereka mengikuti jalan selain mereka, mengikuti jalan selain para sahabat, kami biarkan tersesat dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam seburuk tempat kembali. Ya, yang kita ikuti adalah Rasulullah dan para sahabat. Ustaz, ada ikhwan kita sudah datang terlambat lalu langsung masuk ke masjid, mengambil sop depan dan tidak mentaati protokol kesehatan yaitu jaga jarak. Padahal di luar sudah disediakan tempat untuk yang datang terlambat. Pihak kru Sriwijaya mengaji juga sudah mengingatkan dia, ya, agar jaga jarak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Budak ini ya, sudah menyelisih aturan pemerintah yang Allah telah tetapkan. Kemudian aturan yang mengatur masjid. Enggak boleh. Kalau seandainya ada kejadian misalnya gara-gara dia orang rapat misalnya, ya, timbul ada penyakit dan itu gara-gara dia, maka dosanya buat dia. Kan dia menyelisih. Kalau terlambat disuruh di luar. Ini ustaz yang tahu, ya ustaznya siapa nak ngisi kage? Ustaznya boleh telat. Ya. Boleh ustaznya. Hukumnya enggak boleh, ini yang anak ini enggak boleh, udah ini, ya. Boleh diusir, ini jangan kita yang ngusir. Pemerintah masjid ini yang, ya, yang ininya, yang ngurusnya. Jangan setiap pergi kok, galo-galo, enggak ngaji lagi besok dia. Ya, kita wajib mematuhi proker ini karena ini dari pemerintah. Ati Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Pahala loh. Kita bermasker ada pahala enggak? Berpahala dapat masker ini. Kita masker bukan bercadar. Bermasker dapat pahala karena ini perintah siapa? Pemerintah dan kebaikannya ada. Sama kita taat kepada lampu merah dapat pahala atau tidak? Lampu merah itu taat kita dapat pahala walaupun kita tengah malam jam 11 kata uang sama sekali. Itu diujinya. Budak balik tengah malam pakai mobil, pakai motor, ya. Abang hijau. Mati. Wah, laju. Dia lupa Allah melihat dia. Tak kala kita merasa Allah melihat, itu pahalanya besar amatilah. Ini masalah hati. Amalan hati pahalanya sangat besar. Tengok Abu Bakar, amalan hati dia. Imannya enggak baca lagi ya. Itu apa itu? Dari akhwat. Iya. Kita baca yang pertanyaan sedih tadi ya. Jam berapa sekarang? 9. Astagfirullah. Ana baru berapa bulan menikah karena dijodohkan oleh kakak ipar Ana yang sering kajian. Namun seiring berjalan waktu Ana tetap tidak mencintai dan sayang ke istri Ana. Oh, ini ikhwanannya, Masya Allah, sedihnya. Dikarenakan Ana masih menyukai pilihan Ana dewek. Nah kau. Dan Ana sering menemuinya. Ana kasihan dengan istri Ana ya. Tidak mendapatkan cinta dari saya. Apa yang saya harus lakukan? Apakah ini bisa mengubah takdir Ana supaya Ana bisa cinta padanya? Bisa.
Bisa. Mata kau jangan nemen nyingok betino. Kalau mata kau jalalatan, betino bae yang mana kau nikah, yang kau kawin nih, mak itulah jahat galau. Tak akan pernah kau cinta. Mata ini sahmun min sihami iblis. Di antara panah iblis. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke perut, turun berok. Hati-hati dengan mata, engkau bisa tidak mencintai istri. Istri kita nak semak mano dia, nak secantik apa dia. Kalau kita menyingok betina lain, lama-lama jatuh cantiknya, hilang malah. Tapi kalau kita nyingok dia tuh lah, di rumah yang cantik dia tuh lah berarti. Yang lanang kan ganteng, cantik dia lama-lama. Ana pernah sebelum nikah uji kawan ana. Din ini. Odin. Ustaz ini dipanggil Odin. Din itu. Betina tuh cantik tuh paling seminggu 2 minggu. Iya, seminggu 2 minggu. Kalau dia tidak berakhlak ini hilang kalau itu. Nah, itu betina ada berakhlak. Kalau kita yang tidak berakhlak hilang kecantikan dia. Baca. Bisa. Kalau nak bisa lagi gabungkan dua-duanya. Yang tadi kau galak lamar pula. Siapa balik kau di kapak bini yang betul? Ini afwan yang ini kita minggu depan ya. Ya ini saya bawa ke rumah ini. Jawabannya saya bawa ke rumah. Ini jam 9 ya. Ini nanti saya pilih. Ini tulis nama semua kan? Nanti saya pilih jawabannya yang paling banyak. Yang paling itu saya ambil 3. Kalau di sekarang bisa jam 10 banyak amat lah. Kalau ini galo-galonya caknya nulis ini. Ya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.